Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara dan saudari yang terkasih, kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 18 ayat 14. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai kepada bagian terakhir dari tema kita, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Meskipun kisah ini merupakan perumpamaan, namun oleh karena disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka pasti ini merefleksikan keadaan yang sesungguhnya. Karena Yesus itu Tuhan yang maha melihat. Ia bahkan dengan terang benderang dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati manusia, termasuk apa yang diucapkan orang-orang ketika mereka berdoa. Orang Farisi itu yang berdoa dengan meninggikan diri, ia pasti merasa yakin bahwa doanya adalah benar dan Allah akan mengabulkannya. Dia merasa punya modal segalanya untuk memaksa Allah agar mau menuruti keinginannya. Namun, kita juga bisa membayangkan betapa kecewanya dia nanti setelah tahu bahwa Tuhan tidak berkenan dengan doa yang seperti itu. Bahkan di akhir perumpamaan secara tegas dikatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ini sungguh keadaan yang tidak disangka-sangka oleh banyak orang. Ketika kita terlalu bangga dengan ibadah-ibadah kita, dengan kurban-kurban kita, dengan amal kita dan lain-lain. Dan itu tanpa disertai sebuah kesadaran serta pengakuan bahwa semua itu bisa dilakukan oleh manusia semata-mata karena Allah. Ketika simbol-simbol keagamaan, atribut-atribut ibadah diletakkan di latar depan, dan itu hanya digunakan untuk memikat hati orang agar kita dilihat orang tampak begitu suci, maka sikap seperti inilah yang harus diwaspadai. Saudara dan saudari yang terkasih, seperti orang Farisi itu, ia berdoa, tetapi sesungguhnya ia tidak sedang berbicara dengan Allah. Ia hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Bahkan di bagian lain kita melihat narasi yang ada bukanlah sebuah bentuk doa, melainkan celaan atau cacian terhadap sesamanya. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain, dengan kelompok lain, dan kemudian memutuskan untuk dirinya sendiri dengan mengambil posisi yang paling atas, yang paling baik, yang paling mulia, dan kemudian juga ia menempatkan orang lain jauh di bawahnya. Saudara dan saudari yang terkasih, begitulah manusia pada umumnya. Mereka suka menempatkan diri mereka pada posisi yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, agar ia disanjung, dipuji, dan dihormati. Kecenderungan ini bisa merambah ke dalam semua segi kehidupan kita tanpa kita sadari.
Misalnya ketika engkau sedang berbicara tentang gereja, maka sadar atau tidak engkau akan mencari posisi yang terbaik dengan mengatakan, gerejakulah yang paling baik, yang paling benar, yang paling suci, dan gereja lain harus lebih rendah, harus lebih jelek, harus di bawahnya. Cara memandang gereja yang demikian ini adalah tidak tepat. Lebih baik kita bersyukur dan selalu memohon belas kasih Allah agar kita diselamatkan. Karena sebaik apapun sidang jemaat kita, sesuci apapun itu, kalau kita sendiri tidak berusaha menempatkan diri kita dengan benar di hadapan Allah, engkau juga tidak akan memperoleh apa-apa. Sikap hati kitalah yang menjadi penentunya. Selebihnya hanyalah karunia Allah semata. Bahwa nanti kita akan diselamatkan pada kesempatan pertama tatkala Tuhan Yesus Kristus datang. Bahwa para rasul mempersiapkan kita sebagai sidang jemaat, pengantin perempuan Tuhan. Atau bahwa dosa-dosa kita diampuni Tuhan berulang kali. Bukankah semua itu adalah kehendak Allah saja? Bukankah itu belas kasih Tuhan? Dan sama sekali bukan karena jasa-jasa kita. Begitulah saudara-saudariku yang kekasih, tidak ada manusia hebat di hadapan Allah. Yang ada hanyalah manusia yang beruntung karena Allah berbelas kasih kepadanya dan kemudian berkenan membenarkan dia. Semoga kita tergolong ke dalamnya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.